Pecco Bagnaia mengisyaratkan peluang besar, seiring kemungkinan keluarnya dari Ducati MotoGP, pada tahun 2027 semakin besar. MotoGP 2026, Marc Marquez berhati-hati setelah tes Sepang, ada 2 atau 3 pembalap yang lebih cepat dari saya. Pecco Bagnaia mengisyaratkan peluang besar, seiring kemungkinan keluarnya dari Ducati MotoGP, pada tahun 2027 semakin besar. Pecco Bagnaia mengisyaratkan bahwa, ia memiliki tawaran menarik untuk MotoGP 2027. Pecco Bagnaia mengungkapkan bahwa ia memiliki peluang besar yang menanti di musim MotoGP 2027, seiring dengan semakin besarnya kemungkinan ia meninggalkan Ducati. Pecco Bagnaia mengalami tahun 2025 yang sulit, karena ia merosot ke posisi kelima di klasemen setelah hanya mencetak 2 kemenangan sementara rekan setimnya, Marc Marquez, mendominasi di GP25. Seiring berjalannya musim dingin, Ducati mengakui fokus mereka adalah memperbarui kontrak Marc Marquez, dengan Bagnaia hanya sedikit diperhitungkan dalam perencanaan mereka untuk tahun 2027 saat ini. Kepergian dari tim tersebut tampaknya semakin mungkin terjadi dalam beberapa pekan terakhir, dengan munculnya laporan bahwa Pedro Acosta telah menandatangani kontrak untuk bergabung dengan tim bersama Marquez. Bagnaia telah dikaitkan dengan tim-tim seperti Yamaha dan Aprilia, dan pembalap Italia itu mengisyaratkan bahwa keputusan akan segera dibuat pada hari Kamis di tes Sepang. Kita kurang lebih berada di perahu yang sama, katanya, merujuk pada komentar Alex Marquez, pada hari Kamis bahwa ia memiliki beberapa pilihan untuk tahun 2027. Di hadapan saya ada banyak peluang besar, dan saya akan segera mengambil keputusan. Simulasi sprint memberi Pecco Bagnaia harapan di hari terakhir tes Sepang. Bagnaia menyelesaikan simulasi sprint yang menjanjikan pada hari Kamis di tes Sepang, di mana ia hanya sedikit lebih lambat dari pembalap tercepat Alex Marquez yang mengendarai GP26 yang dikelola Gresini. Tahun lalu, memang benar saya menang di sprint, tetapi saya cukup kesulitan di sini, katanya kepada situs web resmi MotoGP. Saya gagal lolos ke Q2 di hari pertama, tetapi kemudian saya meraih pole position dengan lap yang sangat cepat. Lalu balapan sprintnya cepat, tapi tidak secepat itu. Di sini, saya lebih nyaman di atas sepeda, saya berkendara lebih lancar, dan lebih mudah bagi saya untuk mempertahankan catatan waktu putaran yang konsisten. Namun kondisi saat itu luar biasa, dan semakin lama waktu berlalu, semakin sempurna suasananya. Jadi, kami memutuskan untuk melakukan simulasi pada momen yang lebih sulit dengan suhu yang tinggi. Bagaimanapun, kami sangat senang dengan hasil pekerjaan ini. Sejauh pengujian aerodinamis yang telah dilakukan, Bagnaia tampaknya telah menetapkan pilihan pada fairing depan spesifikasi 2024 dengan konfigurasi berbeda di sisi motor. Ini merupakan perpaduan antara fairing baru, ini adalah pembaruan dari model tahun 25, tetapi tetap serupa, jadi, belum diputuskan. Tetapi saya rasa jika kita balapan besok, saya akan memutuskan untuk menggunakan spesifikasi yang saya gunakan dalam simulasi fairing 2024 dengan sayap samping yang berbeda. MotoGP 2026, Marc Marquez berhati-hati setelah tes Sepang, ada 2 atau 3 pembalap yang lebih cepat dari saya. Marc Marquez merasa puas dengan hasil tesnya di Sepang, tetapi mengakui masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Juara dunia MotoGP bertahan, Marc Marquez mengakhiri tes Sepang dengan perasaan senang atas pekerjaan yang telah ia lakukan bersama Ducati, tetapi memperingatkan bahwa ia perlu meningkatkan diri karena ada 2 atau 3 pembalap yang lebih cepat. Tes di Sepang menandai penampilan perdana pembalap berusia 32 tahun itu di atas motor MotoGP sejak musim 2025 berakhir lebih awal karena tabrakan di Grand Prix Indonesia Oktober lalu. Marc Marquez memimpin hari pertama balapan dan berada di urutan keempat secara keseluruhan selama 3 hari pada akhir hari Kamis, di belakang Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, dan Alex Marquez yang memimpin balapan. Setelah mengevaluasi uji coba tersebut,
Marquez yakin bahwa semuanya berjalan dengan baik dengan Ducati GP26. Tidak buruk, maksud saya, selangkah demi selangkah, kami mencoba beberapa hal, dan kami keluar dengan informasi yang cerdas, katanya kepada program After the Flag MotoGP. Mari kita tunggu hasil pertandingan melawan Thailand dan coba lanjutkan pekerjaan kita, tetapi tampaknya semuanya berjalan dengan baik. Tentu saja, saya perlu meningkatkan kemampuan saya, tetapi secara bertahap. Perasaan, fisik, terbaik adalah pada hari pertama di sore hari. Kemudian, selangkah demi selangkah, kondisi saya semakin memburuk, tapi hari ini adalah hari yang melelahkan. Meskipun kemarin hujan, hari ini cukup sibuk. Kami melakukan pekerjaan dengan baik, banyak putaran. Saya tahu besok saya akan lelah, tetapi saya akan punya waktu untuk memulihkan diri. Marquez mengatakan bahwa tes Buriram mendatang akan lebih penting daripada Sepang untuk menentukan posisi Ducati menjelang awal musim, tetapi mengakui bahwa pada tahap ini ia perlu menemukan peningkatan kecepatan. Uji coba di Thailand akan penting, lebih penting daripada yang ini, karena hanya 4 hari setelah uji coba kita akan mengadakan balapan, tambahnya. Di sini, setiap kali kami datang di bulan Oktober, sirkuit ini selalu terlihat seperti sirkuit lain dengan lapisan karet yang lebih tipis. Tapi hari ini saya senang dan 3 hari ini sangat bermanfaat bagi kami. Namun kami perlu meningkatkan performa karena ada 2 atau 3 pembalap yang lebih cepat dari kami. Marquez mengalami kecelakaan pertamanya tahun ini di awal hari ketiga di Sepang, saat ia tergelincir dari motor Ducatinya di tikungan 1. Dia mengatakan ini adalah akibat dari mencoba paket aerodinamis yang berbeda, yang mengubah keseimbangan sepeda dan membuatnya kehilangan keseimbangan.